Halo teman-teman semua. Wow, nggak terasa sekarang kita udah ada di penghujung tahun. Biasanya di akhir tahun itu aku melakukan semacam yearly review atau annual review, artinya adalah ya review tahunan. Isinya itu dimana aku mencoba untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaik dari tahun ini dan juga beberapa rencana untuk tahun depan. Dan menurutku ini adalah sesuatu yang penting karena aku rasa banyak dari kita itu sebenarnya melakukan hal yang sama dalam kehidupan, alias kita kerja, kita sekolah, terus kita ikut komunitas yang sebenarnya nggak jauh beda kan dari apa yang kita lakukan. Cuma seringkali yang ngebedain satu orang dengan orang lainnya itu adalah kemampuannya untuk berefleksi. Jadi kalau misalnya kita lihat buku-buku yang ada di toko buku misalnya, atau esai-esai orang yang diterima di univ top dunia, atau apapun lah itu hasil karya orang. Seringkali mereka itu bisa mempunyai atau menarik kesimpulan yang luar biasa dari kejadian yang sebenarnya biasa-biasa aja. Misalnya gimana ketika mereka belanja di toko, terus mereka bertemu dengan orang yang jaga tokonya, itu bisa jadi buku sekian hari sebagai penjaga toko buku ini misalnya. Aku lupa, cuma intinya tuh ada kayak buku di mana dia ngeceritain tentang orang yang jadi penjaga buku, yang mana sebenarnya ini kan pekerjaan yang cukup umum kita temui. Tapi yang menjadikan sesuatu luar biasa itu adalah kemampuannya refleksi. Sama kayak misalnya orang kadang-kadang ngerasa hidup yang cuma di rumah doang, bantu orang tua dan semacamnya, itu adalah kehidupan yang membosankan. Tapi orang yang pandai merefleksi akan melihat ini sebagai kesempatan yang bagus untuk mengenali dirinya lebih dalam, tahu apa maknanya, apa perannya ia berada di sekitar orang tuanya, dan juga bagaimana pengalaman ini membentuk dirinya, values-nya, dan semacamnya. Jadi aku selalu rutin melakukan semacam checking dengan diriku sendiri, dan salah satu yang termudah tentunya adalah dengan melakukan annual reflection. Sebenarnya nggak ada alasan juga untuk melakukan ini di akhir tahun atau awal tahun, tapi pastinya kita bakal mendapatkan manfaat cukup bagus dari kayak dorongan psikologis yang kita dapatkan, misalnya kita melakukan sesuatu di timing tertentu. Jadi misalnya kita kan di awal minggu tuh ada kayak boost semangat, atau kita setiap pergantian bulan tuh kayak fresh aja gitu, makanya ada istilah tanggal muda. Ya karena dibarengi dengan gajian dan berbagai macam timing duniawi lainnya. Dan aku rasa juga ada kaitannya hal-hal ini dengan pergantian tahun. Jadi walaupun nggak harus melakukan planning ini setiap pergantian tahun, aku merasa ini adalah timing yang pas, jadi kita kayak dapat dorongan gratis gitu. Andaikan kita melakukan pull up, katakan, memanfaatkan timing seperti pergantian tahun itu kayak misalnya kita pull up-nya didorong sama karet dari bawah, atau ditarik, atau didorong atau ditarik, atau salah satu dari keduanya. Nah, untuk melakukan ini aku akan menggunakan reflection sheets-ku yang udah dijual resmi, udah bisa diakses di link di bawah. Tapi teman-teman bakal mendapatkan 3 dari poin-poin reflection yang ada di reflection sheet tersebut. Jadi dalam reflection sheet tersebut ada 10. 3, aku akan bagikan secara gratis tanda kutip melalui video ini. Sekaligus aku akan ngebawa atau nge-guide teman-teman tentang gimana cara memakainya. Aku biasanya menulis dengan tangan. Alasannya adalah karena menulis dengan tangan itu ngebantu kita untuk berpikir lebih pelan, lambat, dan beneran serius dalam menggali pelajaran-pelajaran dan refleksi dari pikiran kita. Tapi andaikan teman-teman mau cuma ya brainstorming sama kepalanya aja atau ngetik di laptop, aku rasa itu nggak masalah sama sekali. Bahkan aku juga sering kok kayak melakukan journaling yang tanpa tulis gitu. Jadi bukan journaling secara teknis, tapi kayak aku refleksi iseng-iseng aja. Misalnya aku lihat prompts, terus aku kayak berdialog aja dengan diriku sendiri. Cuma kadang-kadang dalam hal kayak gini, ini kan ada kaitannya sama nge-planning buat tahun depan. Dan aku merasa hal-hal yang kutulis itu kemungkinan untuk berhasilnya jadi lebih gede gitu. Karena ada dorongan buat kita untuk commit ke apa yang udah kita tuliskan di atas kertas. Nah, sekali lagi teman-teman yang mau ikutin reflection sheet-nya bisa beli reflection sheet-nya di bawah, atau kalau misalnya nggak mau beli bisa aja ikutin yang 3 akan ku bagikan dari video ini. Langsung aja kita masuk ke skenario pertama. Jadi di skenario pertama ini kita dipecat. Bayangkan kita adalah CEO dari suatu perusahaan, dan dalam case ini perusahaannya itu adalah hidup kita sendiri. Jadi kita CEO dari perusahaan yang itu adalah hidup kita sendiri, CEO dari hidup kita sendiri. Bayangkan kita saat ini dipecat sebagai CEO tersebut, dan akan ada yang menggantikan kita. Pertanyaannya, menurutmu apa yang akan ia lakukan berbeda? Apa yang akan ia anggap sebagai penghalang dari keberhasilan di masamu, dan apa yang akan lebih ia gembor-gemborkan? Jadi dianggap kita ada CEO yang kurang bagus performanya, kita dipecat, dan ada CEO baru yang menggantikan kita untuk nge-manage si perusahaan berupa hidup kita. Aku akan langsung coba jujur-jujuran aja dengan apa yang ku alami untuk kehidupanku sendiri di tahun ini, atau tahun 2024. Pertama-tama, apa yang akan ia lakukan berbeda? Oke, satu hal yang kurasakan di tahun ini adalah aku kayaknya kurang membangun pertemanan.
Jadi sebagai konteks, di tahun ini aku lagi pertukaran pelajar ke Jerman, dan aku mikir karena aku cuma di sini setahun doang, kayak tanggung gitu kalau misalnya mencoba untuk ngebuat pertemanan baru yang akhirnya aku tinggalkan. Cuma akhirnya ini nggak terlalu bagus karena untuk banyak momen itu aku merasa kesepian di sini. Dan juga pertemanan itu nggak cuma soal lingkungan sosial aja, tapi ini juga soal pertemanan akademik. Jadi pertemanan akademik tuh ya teman-teman yang kita pertemukan dan kita bangun untuk membantu kita mencapai goal-goal atau target akademik. Nah, aku merasa aku nggak punya teman-teman itu di sini. Sebelumnya, di Universitas Induku di Jepang, itu aku punya circle belajar buat kelas-kelas tertentu. Dan itu aku rasa sangat-sangat membantu, karena sekarang jadi ada motivasi lebih buat belajarnya, untuk nugas, dan untuk nge-review. Sedangkan sekarang aku nggak punya itu, jadi kadang-kadang kan kita kalau misalnya belajar tuh butuh untuk support dari berbagai macam sisi. Kalau misalnya ada bolong-bolong tuh bisa diisi oleh pengetahuan yang udah dipelajari orang lain yang mungkin mereka lebih jago di sana sedangkan kita nggak begitu. Nah tadi justru aku baru ujian pertama hari ini untuk semester ini dan aku ngerasa itu lagi gitu. Andaikan aku punya teman untuk ngebantu, aku rasa ini bakal memudahkan jalanku. Tentu ini nggak bisa jadi alasan ya. Itu udah jadi tanggung jawabku, cuma sebagai CEO, aku merasa aku akan melakukan ini berbeda. Aku bakal lebih fokus ngebangun pertemanan, baik itu untuk keperluan sosial, akademik, dan lain sebagainya. Terus yang kedua akan kulakukan berbeda adalah berusaha untuk belanja lebih sedikit. Di tahun ini aku merasa cukup banyak eksperimen dengan kayak fashion atau personal style, jadi bagaimana ya aku berpakaian, berbusana. Cuma satu hal yang ku temukan tentang diriku di sini adalah jadinya tiap kali aku pergi ke mall atau keluar kota dan melihat toko yang bagus, itu hampir selalu bawa pulang dengan sesuatu. Dan gak jarang aku bawa pulang sesuatu yang akhirnya gak ku perlukan dan gak bisa ku ganti lagi. Jadi itu adalah pembelian yang impulsif yang akhirnya aku sesali. Aku merasa ini cukup ada patternnya. Dan aku misalnya kebanyakan beli kupluk kepala gitu yang dipakai. Terus aku juga kemarin sempat beli sepatu bahkan sendal yang gak murah. Tapi karena aku kayak ngeliat itu jadi tren di media sosial, terus aku ikut beli, dan akhirnya aku sesali. Cuma ya untungnya penyesalannya agak kurang karena itu ku kasih ke anggota keluargaku yang lain. Dan karena ada rasa pemberian hadiah ini, jadi mungkin ada perasaan, oh ya ternyata nggak seburuk itu. Ada artinya juga aku ngebeli dan salah ini ternyata bisa berguna buat orang lain. Jadi mungkin agak ketolong di sana. Cuma kedepannya aku bakal kurangin belanja-belanja fashion yang nggak terlalu perlu, karena ya fashion kan salah satu kontributor sampah atau waste atau barang-barang yang nggak kepakai terus dibuang terus ya harus dihancurkan gitu di dunia yang itu butuh energi yang sangat-sangat banyak. Dan untuk diri sendiri juga akhirnya nggak kepake gitu. Aku kayak ngelihat isi lemariku banyak banget hal yang gak aku butuhkan cuma ada di sana, dan itu juga kayaknya berkontribusi ke sedikit dari mental clutter gitu. Aku ngerasa banget baju-baju yang tadinya ku bawa kosong terus ku isi jadi full gitu, itu kayak jadinya sekarang ada di mana-mana di sini. Jadinya aku harus pakai lemari ekstra, gantungan baju ekstra. Cuma itu ngebuat space fisikku jadi berantakan yang membuat fokus dan belajar tuh jadi lebih susah gitu. Jadi sekarang harus pergi ke kampus atau ke tempat lain kalau misalnya mau fokus lebih gampang. Itu bakal ku coba kurangin juga. Normalnya aku bakal ngelanjutin reflection ini hingga beberapa poin lagi. Cuma karena keterbatasan video, aku bakal langsung lanjut ke poin selanjutnya. Masih di skenario yang sama, apa yang akan ia anggap sebagai penghalang dari keberhasilan di masamu? Untuk penghalang keberhasilan, aku mungkin akan pikirkan beberapa hal. Yang pertama, aku bakal masukkan, aku lupa kata persisnya, cuma ada istilah kalau misalnya kita belum kenal orang tapi kita mengasumsikan sesuatu langsung tentang orang itu. Jadi kayak misalnya ini ada orang yang tertarik jadi temanku atau membangun hubungan sosial baru gitu. Cuma aku udah punya pikiran di kepalaku, oh ini mungkin cuma basa-basi doang, atau ini mungkin cuma ini doang, itu doang. Kayak misalnya di Jerman tuh banyak orang yang suka party kan ke acara-acara pesta. Ya walau mereka mahasiswa pinter-pinter gitu. Jadi aku yang nggak terlalu tertarik dengan hal kayak gitu, aku udah mikir duluan, ini kayaknya temennya cuma biar diajak pesta aja gitu. Kalau misalnya di luar pesta, aku kayaknya bingung gimana cara nyambunginnya gitu. Sedangkan ya itu adalah hal yang wajar di sini kan. Jadi aku merasa agak kesulitan di sana sejujurnya. Aku rasa salah satu penghalang keberhasilanku adalah prejudice atau kayak penilaian sebelum aku beneran kenal sama orang gitu. Jadi misalnya mau ada orang yang kutemui itu emang harus ngomong dan kenal sama orang tersebut gitu. Kita nggak bisa menggunakan pemahaman tentang negara tersebut, negara orangnya, atau latar belakang yang kita ketahui dari media untuk menyimpulkan orang itu kayak gimana. Maksudnya Indonesia,
kita sebagai orang Indonesia yang di luar negeri, kalau disimpulkan dengan informasi yang ada di media kan ya mungkin bisa jadi ada kecenderungan negatifnya juga. Atau kita merasa, loh ini bukan kita kok gitu. Dan kita pasti pengen orang-orang luar negeri juga tuh ngelihat kita untuk siapa kita, nggak hanya sebagai ya estimasi rata-rata orang Indonesia itu kayak gimana. Nah karena itu ya kita harus berperilaku yang sama orang lain. Kita nggak ngelihat label-label negara atau latar belakang untuk mengasumsikan orang tersebut kayak gimana. Karena orang Inggris yang nggak suka bola juga banyak, orang Jerman yang nggak minum bir juga banyak. Jadi kita harus perlakukan orang-orang itu sebagai individu, bukan sebagai kesimpulan dari latar belakang yang kita ketahui dari pihak luar gitu. Terus yang kedua, aku melihat ini di misalnya bagaimana aku berperan di YouTube dan di podcast dan semacamnya. Aku selalu ada ide untuk ngebangun sesuatu yang sempurna. Aku udah sering melawan perfeksionisme sebenarnya, dan aku nggak terlalu bermasalah dengan ini, dan kayak udah tahu gitu solusinya apa. Cuma kayak ada beban lebih di kepalaku bahwa, oh ini saat ini aku nggak punya tools yang biasanya aku punya. Misalnya di Jepang itu aku punya setupku sendiri, kayak lampu studio profesional dan kamera profesional juga. Cuma pas di Jerman, itu aku nggak punya semua itu, dan aku harus bikin video YouTube kayak gini dengan lampu dari atap yang bisa terlihat bayangannya agak kasar di wajahku, dan juga aku ngerekamnya harus pakai HP daripada pakai kamera. Tapi ternyata kebanyakan orang nggak notice, dan justru salah satu videoku yang kemarin tuh lebih dari 100.000 views, dan itu menurutku adalah suatu keberhasilan. Dan ternyata yang orang lebih pedulikan itu adalah impact dari pesannya, bukan kayak estetikanya. Estetika pasti ada pengaruhnya untuk ngebangun trust dan memberikan sinyal tentang kualitas. Kalau misalnya itu nggak ada, kita nggak bisa tergantung sama kualitas-kualitas atau standar-standar yang dulu. Jadi aku akan sebutkan juga terpaku dengan masa lalu. Karena ini terjadi juga di luar konteks bikin video. Waktu aku baru ke Jerman, aku sempet pengen buru-buru pulang. Karena waktu di Jerman aku mulai dari nol. Dan mulai dari apartemen yang kosong, nggak kenal siapa-siapa, ngebikin akun bank lagi, ngedaftarin alamatku, ngedekor kamar dan semacamnya. Dan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat memberikan stres. Dan yang kulakukan waktu itu adalah ngebandingin sama kualitas hidupku waktu di Indonesia dan di Jepang, dimana aku udah tahu semua orang, aku punya komunitas, aku kalau misalnya mau makan tinggal makan, mau ngafe tinggal telepon teman terus kita pergi bareng, alat kerja, alat belajar semuanya udah ada gitu, udah nyaman banget. Sedangkan aku memilih untuk merantau lagi, yang mana aku harus mulai dari nol lagi, dan beban mentalnya itu cukup berat waktu itu. Dan salah satu penyebabnya adalah karena aku terpaku dengan masa lalu. Kayak apa-apa selalu ngebandingin, oh dulu lebih enak, oh dulu semuanya ada, oh dulu ini, dulu itu. Padahal ternyata ya itu cuma bentuk romantisasi doang. Apakah dulu sebelumnya kayak gitu? Belum tentu juga. Dulu juga aku sama-sama pusing kok gitu. Jadi sekarang aku bilang masa laluku itu lebih menyenangkan, tapi di masa lalu ya hidupnya gitu-gitu aja. Jadi ada rasa bias kepada masa lalu gitu, bias terhadap nostalgia, dan ini kayaknya salah satu penghalang keberhasilanku. Dan waktu itu bahkan butuh 2 bulan, 3 bulan untuk bener-bener move on dari pemikiran ini. Cuma untungnya akhirnya tetap move on, dan habis itu ya aku jadi bisa enjoy hidupku lagi dan mencapai target-target yang nggak kusangka sebelumnya. Kemudian sekarang kita pergi ke skenario kedua. Skenario kedua ini membahas tentang hell yes or no. Orang-orang cerdas mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan semua hal. Oleh karena itu, ia memilih satu atau beberapa hal yang paling memungkinkannya untuk berhasil. Hal-hal lainnya mengambil prioritas terbelakang agar ia bisa mengkonservasi energi. Jadi, kita sebagai manusia, kita punya keputusan yang terbatas. Orang-orang semuanya mau waktu kita, mau atensi kita, mau uang kita. Di TV kita buka, di media sosial, semuanya iklan, keranjang kuning, undangan, ajakan, event ini, event itu. Nah, skenario kedua ini bakal ngebantu kita untuk memilah mana yang sebenarnya worth it untuk kita ambil dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Karena kadang tuh masih banyak dari kita yang nggak enakan, dan akhirnya kita mengiyakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak tertarik sama sekali. Dan pada akhirnya ya kita harus menyeret diri ke sana, dan selama kita menjalankannya, satu pikiran kita adalah pengen pulang. Nah, skenario kedua ini berupaya untuk meminimalisasi kesempatan untuk hal tersebut terjadi. Promptnya, coba tentukan 10 hal yang menjadi target terpentingmu di tahun 2025. Dari 10 hal tersebut, pikirkan dan tentukan 3 hal terpenting. Dari 3 hal tersebut, tentukan satu hal yang paling membuatmu bersemangat. Kemungkinan besar ini adalah hell yes-mu. Gunakan energimu di awal tahun untuk membuat langkah pertama mencapai target ini. Oke, yang pertama akan kulakukan adalah aku akan memberikan 10 hal secara random dulu. Jadi apa hal yang kira-kira membuatku tertarik? Misalnya,
Oke, jadi di daftarku sekarang aku udah punya 10 hal yang kira-kira aku tertarik untuk kerjakan di tahun depan. Dan dari 10 hal ini aku bakal coba pilih 3 yang menurutku paling menarik. Oke, aku pilih akademik karena kayak yang tadi aku bilang, aku udah 1 tahun exchange dan nilai exchange itu di univ indukku itu hanya diambil lulus atau gagal. Jadi aku merasa nggak terlalu serius belajarnya karena kayak ya kalau nilai IPK-nya nggak diambil ngapain belajar serius-serius gitu. Jadi aku merasa agak ya walau nilainya pada PES semua sih, lulus semua, cuma kayak sayang aja kalau misalnya universitas dipakai atau kesempatanku atau waktuku yang terbatas di universitas dipakai kurang maksimal. Jadi walaupun aku nggak terobsesi dengan nilai sebenarnya, cuma aku merasa pengen lebih ada aspek akademiknya dari diriku, makanya aku buletin nomor 3. Terus nomor 8 juga salah satu ketertarikanku. Jadi kalau teman-teman notice di TikTok atau di Instagram Reelsku, itu aku lebih coba membahas hal-hal yang nyenggol atau yang tepi jurang. Karena sejauh ini aku merasa aku terlalu bermain aman. Di channel YouTube semuanya ngomongin tips produktivitas, tips ini menghindari males dan semacamnya, time management, yang mana isinya itu adalah hal-hal yang semua orang setuju. Cuma kalau semua orang setuju berarti ya opininya nggak ada bobot, dan kalau semua orang setuju, semua orang juga bisa berpendapat hal yang sama. Jadi karena itu aku harus lebih berani dengan pendapatku, dan karena itu jadi salah satu kayak prioritasku juga untuk ngelihat gimana perkembanganku di TikTok. Karena entah kenapa di TikTok itu hal-hal yang semua orang setuju itu jarang yang naik, sedangkan hal-hal yang menimbulkan perdebatan itu justru malah rame. Jadi kadang ya ada gunanya mungkin untuk ngebuat atau menimbulkan kontroversi, tapi dalam konteks ternyata kontroversi ini membantu kita untuk memajukan suatu perbincangan atau pembahasan tentang suatu topik. Jadi itu salah satu prioritasku. Terus yang ketiga yang tertarik adalah digital products. Aku udah hampir 5 tahun jadi content creator di bidang pendidikan, edukasi, dan semacamnya. Cuma untuk mayoritas dari waktu ini aku bergantung sama sponsorship gitu, kayak misalnya ada brand yang mau endorse di channelku, dan aku merasa agak kurang sumber penghasilan dari dalamku sendiri. Jadi apa yang ku jual dan ku terima langsung gitu. Makanya di tahun ini atau tahun depan aku pengen coba fokusin ke sini. Dan ada beberapa strategi sebenarnya. Yang pertama itu The Weekend Growth Club. The Weekend Growth Club ini kayak komunitas di mana kita kayak ngebahas tentang topik-topik produktivitas. Jadi ini ada setiap minggu, dan menurutku untuk saat ini kayak tiketnya masih cukup affordable, walau tentunya akan naik sepanjang berjalannya waktu. Jadi semakin cepat beli dan ikut kelasnya itu semakin murah juga harganya. Itu kayak kita udah ngebahas tentang personal branding, tentang journaling, tentang belajar bahasa, dan itu biasanya aku upload tentang kelasnya itu di Instagram storiesku. Kelasnya itu di setiap hari Minggu, tapi biasanya aku udah buka tiket dari hari Jumat atau hari Sabtu. Terus selanjutnya, kemarin tuh aku dan tim juga coba nge-launch event pertama offline di Yogyakarta. Jadi kita kayak coba ngadain The Weekend Growth Club yang tadinya online biasanya, terus diadain pertama kali offline di Yogyakarta. Dimana di situ kemarin ada merchandise The Weekend Growth Club juga, kayak tote bag yang kayaknya aku nyimpen di suatu tempat. Nah ini dia misalnya tote bag-nya, jadi ada tulisan The Weekend Growth Club Yogyakarta 2024, dan belakangnya ini ada semacam seni yang bisa diinterpretasi sendiri. Cuma kalau aku interpretasinya ini kayak perkembangan habits dari yang tadinya hal kecil terus jadi hal yang utuh. Ini didesain sama Adel Makmun, terima kasih Mas Makmun yang juga ngedit video ini saat ini. Dan oke, itu kurang lebih 3 hal yang ngebuatku tertarik untuk di tahun depan. Kalau kupikir-pikir lagi, di antara 3 hal ini, kira-kira yang mana yang paling bakal menguntungkan buatku? Setelah kupikir-pikir lagi, kayaknya yang bakal jadi fokus utamaku adalah digital products dulu. Jadi ini adalah hell yes-ku. Apapun yang nggak digital products, itu bakal jadi prioritas terbelakang. Termasuk TikTok growth dan akademik, itu berarti jadi prioritas keduaku setelah digital products. Jadi kalau misalnya ada opportunities dan waktuku terbatas, aku harus milih ini atau ini, aku akan selalu milih apapun yang menggerakkan mata jarum di bagian digital products. Jadi apapun yang artinya ngebantuku untuk ngejual sesuatu, kayak misalnya latihan sales, latihan ngomong sama consumer langsung untuk bisa ngekonversi ketertarikan menjadi penjualan, menyelesaikan masalah target konsumen tertentu melalui produk atau jasa, itu adalah bagian dari prioritasku. Bukan berarti yang lainnya nggak bisa aku katakan iya juga, tapi aku harus ingat lagi prioritasku apa. Karena pada akhirnya energi kita terbatas. Kita pikir kita bisa melakukan semuanya, tapi nanti kita akan cepat sadar bahwa ternyata kita butuh untuk mengkonservasi energi dengan mengatakan lebih banyak tidak daripada iya. Tapi ada tanda
bintangnya sebenarnya di sini. Kalau misalnya kita masih eksplorasi dan mencoba untuk mencari, aku akan sarankan katakan iya sebanyak-banyaknya sih. Kayak untuk tahu aja kira-kira kita mau atau tertarik di mana. Aku udah melakukan itu selama SMA, selama beberapa tahun terakhir. Ya, aku sadar ada beberapa hal yang aku emang nggak tertarik. Misalnya temen minta bantuan untuk promosiin acaranya di Instagram story-ku, tapi nggak ada value yang jelas buatku. Aku akan katakan tidak, karena kalau aku katakan iya, itu 10 teman lainnya bakal datang misalnya. Sama kayak minjemin uang dan semacamnya. Daripada pas orang minjem langsung dipinjemin uang nih 200.000, mending kita tanya pertukaran value yang jelas. Oke, aku nggak bakal minjemin 200.000, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dilakukan yang kira-kira worth it buat 200.000 ini, maka aku akan lebih rela gitu untuk memberikannya. Tapi ya tentunya tergantung konteks juga ya, bukan berarti kayak ada ini emergency darurat banget, kita nggak boleh mengatakan iya, tapi lebih kayak mencoba untuk melatih otak kita mengetahui mana yang pantas dikatakan ya dan mana yang pantas dikatakan tidak. Karena kadang kalau kita dengan rasa nggak enak mengiyakan hal yang kecil, yang tadinya kita kira kecil, itu jadi bertumpuk, karena sekarang semua orang lain nganggap oh dia diiyain tuh, terus semua orang nawarin juga ke kita, dan karena rasa nggak enaknya kita harus bilang iya juga ke semua orang tadi. Yang tadinya satu jadi kayak beranak banyak banget. Dan itu yang pengen coba dilatih dari skenario nomor 2. Sekarang kita ke skenario nomor 3, yaitu pemenang Ballon d'Or. Jadi Ballon d'Or itu adalah kayak hadiah di sepak bola untuk pemain yang terbaik di tahun itu. Jadi misalnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan siapapun pemain yang terbaik di tahun itu bakal dapat Ballon d'Or ini. Ballon d'Or adalah salah satu penghargaan tertinggi yang dapat diterima oleh seorang atlet sepak bola. Bayangkan kamu adalah atlet kelas dunia yang sudah bermain ciamik dan mengantongi berbagai macam prestasi. Akan tetapi, saat pengumuman di hari H, kamu hanya bisa memasang wajah setengah tersenyum karena ternyata pemenangnya bukanlah kamu. Ini adalah kegagalan yang pahit. Bagaimana seorang atlet kelas dunia akan bertindak agar bisa bangkit kembali dan bahkan memenangkan edisi Ballon d'Or berikutnya? Bagaimana kamu bisa menerapkan pelajaran yang kamu dapatkan dari atlet ini kepada kegagalan-kegagalan di hidupmu sendiri? Skenario nomor 3 ini, fungsinya adalah untuk melatih otak kita supaya bisa melatih dirinya untuk berpikir atau membangun identitas seakan-akan dia ini adalah orang high value, orang yang nggak butuh validasi orang lain, dan orang yang bisa mengambil tindakan atau mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Dan kita bisa melihat ini sebenarnya di banyak high achievers. Banyak high achievers itu sebenarnya ngalamin kegagalan yang juga seringkali itu memalukan dan terlihat oleh publik. Tapi kita tahu orang-orang yang kelas dunia, kayak pemain-pemain tenis top kayak Rafael Nadal atau Roger Federer atau Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, mereka selalu punya momen naik turunnya. Cuma yang ngebedain mereka dengan orang-orang biasa adalah entah kenapa mereka selalu punya cara untuk bangkit lagi dan menjawab kritik-kritik yang melayang kepada mereka. Dan skenario ini adalah bentuk latihan untuk memosisikan diri kita seakan-akan kita adalah orang high value seperti itu. Tadinya aku nggak mau ngebahas skenario ini di video ini juga, cuma kayaknya durasi video kita udah cukup panjang, jadi aku kasih aja skenario ini sebagai bonus, diserahkan ke teman-teman untuk berefleksi sendiri. Di sini ada beberapa skenario lain, misalnya kisah-kisah dari Uncle Lord, terus bagaimana cara menghadapi ketakutan, terus misalnya bagaimana cara menjadi multi-identitas, kemudian bagaimana caranya menghindari orang-orang toxic, dan berbagai macam skenario dan juga journaling dan reflection prompts lainnya. Teman-teman bisa beli reflection sheet ini melalui link yang paling atas yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa pada video berikutnya.